Nah, yang pertama itu adalah Singa, Danai, Akseleran, Aktivaku, Alami Syariah, klik A2C. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat ya. Diberikan kesehatan dan kelancaran pada hari ini, semakin kuat mental lagi dari hari ke hari. Amin amin ya robbal alamin. Oke teman-teman, kali ini saya akan membahas tentang update dari semua informasi teman-teman yang galbay. Dan mudah-mudahan ini informasi berguna kalian untuk menambah informasi dan kekuatan kalian lagi. Nah, seperti apa saja itu updateannya, kita akan bahas secara tuntas. Tapi sebelumnya saya harapkan kalian semuanya sudah subscribe channel ini agar channel ini terus berkembang dan dapat memberikan informasi terbaik buat kalian yang galbay. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Oke teman-teman, kita update lagi dari berbagai informasi yang mungkin bisa kalian terima dari beberapa teman-teman yang akan saya lampirkan ini. Dan saya harapkan kalian dapat berpikir positif atas segala informasi yang disampaikan, karena pastinya ada orang yang mau menerima informasi baik, ada orang yang tidak. Karena apa? Masih menguatkan mentalnya. Dan saya yakin sekali bagi teman-teman yang ada di sini semuanya berpikir positif, karena saya yakin sekali kita semuanya ingin terbebas dari yang namanya pinjol. Nah, jadi kita mulai update yang pertama teman-teman ya. Jadi seluruh informasi ini sudah benar-benar saya saring dulu. Apakah ini benar orang yang galbay yang sharing ataukah si DC yang berkedok sebagai nasabah. Nah, saya akan tampilkan satu persatu. Mudah-mudahan ini semua informasi yang kalian butuhkan. Yang pertama itu adalah malam guys, niatnya mau galbay tapi nggak jadi. Para benar kredit pintar semua kontak dihubungin, suruh bayar. Waspada yang bermain pinjol kredit pintar, email pun, Instagram, Facebook pun suruh bayar lewat teman di Facebook. Nah, ini benar sekali teman-teman ya, kredit pintar sekarang luar biasa. Bukan hanya teman-teman kalian, seluruh kontak bahkan sampai ke bos. Nih yang punya pengalaman dan kalian punya semua buktinya, ayo laporkan. Di vlog di bawah ini saya sudah tunjukkan bagaimana cara melaporkan untuk DC-DC yang beringas seperti ini. Lanjut lagi yang kedua, datang informasi dari Krediwan ataupun 360 kredi, di mana dia bertanya, Krediwan main transfer aja ke rekening, solusinya gimana tuh bang? Saya nggak jadi pinjam karena emang bunganya agak tinggi, sama bayar 2 minggu sekali dan cair cuma 16 juta, kayak dipaksa minjam, solusinya gimana? Nah, ternyata setelah dibaca seluruh komentarnya, sebenarnya dia ini ada rawatan teman-teman ya, makanya bisa mendapatkan limit sampai 16 juta. Nah, ketika dia bertanya, banyak yang menyarankan untuk kembalikan ke pinjolnya, tetapi banyak juga yang bilang hati-hati kalau untuk mengembalikan dana ke pinjol itu awas jangan sampai salah CS, karena banyak sekali CS yang palsu dan banyak sekali nomor rekening yang palsu yang hampir mengatasnamakan pinjol. Jadi solusinya bagaimana? Kalau memang kalian rumahnya di wilayah Jakarta, yang tahu di mana kantornya, datangin kantornya, kembalikan uangnya, minta segala buktinya bahwa kalian sudah kembalikan uangnya. Kalau rumah kalian jauh, yang kalian lakukan adalah kalian bisa langsung ke OJK, nomor WA OJK, minta nomor telepon asli ataupun minta nomor telepon benar untuk CS dari Krediwan, sampaikan keluhan bahwa saya tidak jadi pinjam karena ternyata bunganya besar, yang dijanjikan A tapi yang keluar Z, jadi mohon bantuannya. Nah, nanti akan diinformasikan nomor jelas dari CS pinjol tersebut, salah satunya itu adalah Krediwan. Gitu ya teman-teman ya. Nah, ada lagi informasi terbaru terkait dengan Slik OJK yang mana saya sudah sampaikan kepada kalian, nanti per 1 Agustus semua pinjol akan masuk ke dalam Slik OJK. Nah, jadi baru-baru ini sekitar tanggal 10 Agustus ada seorang teman yang membuatkan postingan mengatakan bahwa sore kawan, saya galbay atau telbay, saya baru saja buat laporan Slik OJK karena mau ajukan cicilan KPR. Sekedar info, aplikasi yang masuk ke dalam Slik OJK berdasarkan aplikasi yang saya galbay atau masih berjalan. Yang masuk itu adalah Kredivo, Neobank, ini mah otomatis masuk Slik OJK ya. Kemudian isi cash, ada pundi, ada kami, rupiah cepat. Informasi tambahan dari kawan galbay, duo oren es pinjam, aku laku,
Uangmi, Solusiku, KD Pintar, KTA Kilat, Kredi One, 360 kredi yang tenornya 30 hari semua masuk dalam Slik OJK. Kemudian dia sampaikan lagi di sini yang tidak masuk ke dalam Slik OJK, Watas, Finplus, Pinjam Duit, Pinjam Yuk, Samir, Singa, Wus, Kopi Susu, Indosaku, Artaniaga, Trust Aiki, Rupiah Cair, dan Modal Nasional. Nah, saya tambahkan lagi ya, untuk Kopi Susu dan Rupiah Cair itu ilegal, sudah pasti tidak akan masuk ke dalam Slik OJK. Dan untuk beberapa pinjol di sini seperti Watas, kemudian Samir dan Singa serta Indosaku, ini kemungkinan dia tenornya sedikit ya. Sebenarnya ini pinjolnya dia masuk ke dalam Slik OJK, banyak beberapa informasi. Dan ini yang masuk ke dalam Slik OJK adalah hutang di atas dari 2 juta ke atas. Nah, berarti kita bisa simpulkan untuk semua pinjol saat ini ya, yang dikategorikan akan masuk ke dalam Slik OJK menurut dari informasi kawan kita ini berarti adalah untuk yang tenornya 30 hari seperti sebelum-sebelumnya ya. Jadi kalau kalian mendapatkan pinjol cair terus tenornya di bawah dari 30 hari, hanya 2 mingguan saja, itu biasanya hampir tidak masuk ke dalam Slik OJK. Gitu teman-teman ya. Nah, lanjut lagi, jadi saya dapatkan informasi dari Instagram, seorang teman yang membagikan muncul di radio Kak, yang Galbay harus dipenjara, kalau hutang belum lunas tidak boleh keluar dari penjara. Intinya ya gitu, barusan bincang-bincang dengan Ombo. Nah, jawaban saya ini tidak benar teman-teman ya, karena sejauh ini sampai hari ini saya ngonten, saya selalu update informasi apa yang disampaikan oleh OJK, bahwa hutang itu tidak bisa masuk ke dalam penjara dan jatuhnya masih perdata. Jadi ini mungkin hanya bincang-bincang dan harapan dari Om Bob ini kali ya, yang minta kalau yang Galbay itu harus dipenjara dan segala macamnya biar hutangnya lunas. Tapi pada intinya sejauh ini di Indonesia masih ada HAM ya, hak asasi manusia, dan masih dipertimbangkan hak-hak lain yang mungkin kenapa sampai hari ini pinjol tidak boleh masuk dalam penjara. Jadi kalau ada pernyataan sampai hari ini bentuknya seperti ini, diabaikan saja dan jangan diambil pusing. Begitu ya. Nah, itu dia teman-teman ya, dan lagi per kemarin sudah dilakukan sidang perdana untuk 97 pinjol yang terlapor dalam bermain bunga pinjol. Dan di sini ada beberapa yang sudah tercatat daftarnya. Nah, berikut informasinya teman-teman ya, 97 pelaku usaha jadi terlapor dalam sidang dugaan kartel pinjol. Nah, kita baca ke bawah saja apa-apa saja pinjol-pinjol yang terlibat, dan menurut pengakuan dari KPPU, sidang ini adalah sidang terbesar yang pernah mereka lakukan sejauh ini. Nah, berikut ini adalah daftar-daftarnya. Nah, di sini disebutkan sebagai informasi berikut adalah daftar terlapor dalam perkara nomor 5 KPPU 1 2025. Nah, yang pertama itu adalah Singa, Danai, Akseleran, Aktivaku, Alami Syariah, Klik A2C, Amarta, Amana, Solusiku, Indodana, Cash Cepat, Mau Cash, Batumbu, Indofan, Restock, Cicil, Bus, Crowdy, Dana Bagus, Dana Kini, Pinjaman Go, Dana Syariah, Dana Bijak, Duku, Duha Syariah, SK Kapital Etis, Dumi, Ivoji, Pinjam Modal, Edufan, Fintech, Kredito, Gradana, Avanti, Klik Kami, Cairin, Iki Modal, Dana Cita, Dompet Kilat, Isi Cash, OVO Finansial, Indosaku, Adapun di 360 Kredi, Dana Merdeka, Julo Kawan Cicil, Klik Cair, Komunal, Gandeng Tangan, Kredit Flash, Kredit Pintar, Pinjam Gampang, Rupiah Cepat, Kredinesia, Pinjam Yuk, Lahan Sikam, Dana Rupiah, kemudian Lentera Nusantara, Aigro, Lumbung Dana, Coinwork, Vindaya, Crowdy, Mekar, Modalku, Modal Nasional, Danain, Finmas, Dana Mas, Ada Kami, KTA Kilat, Fintech, Klik UMKM, Asetku, Papitupi Syariah, Watas, Pohon Dana, Pinjam Win-Win, Kaswa, Finplus, Ringan, Samir, Sanders, One Stop, kemudian sama kita, Awan Tunai, Bantu Saku,
fintech, ada modal Infoila, modal nasional, pinjam duit, Uku, toko modal kredito, Trust Aiki, dan Uangmi. Nah, dari keseluruhan pinjol ini ternyata hampir 97 pinjol bermain bunga kesemuanya teman-teman ya. Jadi buat yang galbay, kalian bisa tetap galbay saja. Karena apa? Jika terbukti nantinya seluruh pinjol ini wajib mengembalikan sekitar 50% dari uang yang sudah mereka ambil, dan dari tahun 2022 sampai 2024. Nah, kita akan tunggu saja update-nya. Dan buat kalian yang belum bisa membayar, jangan khawatir karena seluruh pinjol ini saat ini sedang disidang. Dan saya yakin sekali dari 97 pinjol ini akan menjadi tersangka karena memang sudah terbukti kuat bermain bunga pinjol, yang mana bunga ini jauh dari angka yang sudah disetujui oleh OJK. Jadi buat kalian semuanya yang masih galbay pada hari ini, ingat ya, di atas saja banyak orang yang berusaha bermain bunga dari semua usaha-usaha yang mereka lakukan, dan ini memang terkesan tidak sehat karena merugikan beberapa pihak. Banyak juga orang yang sudah kehilangan nyawa hanya untuk membayarkan pinjol dan beberapa teroran yang mereka lakukan, dan ternyata mereka sendiri bermain bunga atas usaha mereka yang bisa disebut juga dengan korupsi. Jadi buat kalian yang masih merasa saya harus terpaksa galbay, saya masih terpaksa galbay, tidak apa-apa, karena itulah yang bisa kita lakukan saat ini untuk menjadi lebih baik lagi. Karena kalau kita tidak galbay, kita tidak akan pernah berhenti dari yang namanya pinjol. Gitu teman-teman ya. Nah, oke, itu dia informasi yang bisa saya sampaikan buat kalian pada hari ini. Semoga informasi ini menjadi mood booster buat kalian semuanya. Dan akhir kata saya ucapkan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.